Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan tugas dari Ibu Wati selaku guru farmakologi, yaitu tentang golongan obat sistem saraf pusat. Nah, sebelum mengenal golongan obat sistem saraf pusat, apa sih sistem saraf pusat itu? Jadi, sistem saraf pusat adalah bagian dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini adalah salah satu dari dua bagian utama dari sistem saraf pusat. Yang lainnya adalah sistem saraf perifer yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf pusat adalah mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, sekarang golongan obat sistem saraf pusat. Yang pertama ada agen ansiolitik dan hipotetik. Obat-obat ini disebut ansiolitik karena dapat mencegah perasaan tegang atau takut. Sedasif karena dapat menenangkan pasien yang cemas. Keadaan yang dipengaruhi oleh obat ansiolitik dan hipnotik adalah 1. Ansietas, 2. Sedasi, 3. Hipnosis, dan 4. Benzodiazepin. Nah, efek samping yang merugikan benzodiazepin dihubungkan dengan dampak obat ini pada sistem saraf perifer dan pusat. Efek pada sistem saraf pusat meliputi sedasi, mengantuk, depresi, letargi, penglihatan kabur, nyeri kepala, apatis, berkunang-kunang, dan konfusi. Nah, obat ansiolitikan hipnotik lainnya adalah paraldehida, kloralhidrat, dan klorfinol. Nah, yang kedua ada agen antidepresan. Teori depresi amin biogenik. Para ahli mengemukakan teori bahwa depresi dapat terjadi karena adanya norepinefrin, dopamin, atau serotonin yang merupakan amin biogenik dalam area penting obat. Nah, obat antidepresan terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama ada antidepresan trisiklik, yang kedua ada inhibitor MAO, dan yang ketiga ada inhibitor reptake serotin selektif. Yang pertama, antidepresan trisiklik. Obat antidepresan trisiklik yang pertama aminotriptilin, yang kedua amoxapin, yang ketiga clomipramin, keempat doxepin. Obat-obat ini untuk mengatasi pasien yang mengalami depresi dengan gejala cemas dan gangguan tidur. Efek sampingnya adalah sedasi, gangguan penglihatan, gangguan pola tidur, halusinasi, kesulitan konsentrasi, tremor, kering pada mulut, dan mual. Yang kedua ada inhibitor MAO atau monoamin oksidase. Agens MAO yang masih digunakan saat ini adalah sebagai berikut: isokarboxazid, phenelsin, tranilsipromin. Nah, obat ini pengobatan tanda dan gejala depresi pada pasien. Efek yang merugikannya adalah pusing, gugup, hiperrefleksi, tremor, kebingungan, insomnia, agitasi, penglihatan kabur, dan mulut kering. Nah, yang ketiga ada inhibitor reptak serotin selektif. Beberapa agen SSRI adalah sebagai berikut. Ada fluoxetin, fluvoxamin, paroxetik, sertralin, dan citalopram. Nah, indikasinya yang pertama mengatasi depresi, yang kedua hanya untuk pengobatan OCD, yang ketiga pengobatan depresi, gangguan panik, dan yang keempat mengobati depresi dan OCD, gangguan stres, yang kelima mengobati alkoholisme. Efek yang merugikannya adalah mengantuk, pusing, insomnis, cemas, tremor, kejang, mual dan muntah, diare, mulut kering, anoreksia, dan konstipasi. Yang ketiga ada agen psikoterapeutik. Obat-obatan dalam agen psikoterapeutik digunakan mengobati psikosis, gangguan persepsi, dan perilaku. Golongan obat agen psikoterapeutik yang pertama ada obat-obatan antipsikotik atau neuroleptik. Obat-obatan antipsikotik merupakan penyekat
reseptor dopamin yang digunakan untuk mengatasi gangguan yang melibatkan proses pikir. Obat-obatan antipsikotik digolongkan menjadi obat tipikal atau atipikal. Yang pertama ada obat antipsikotik tipikal. Contohnya klorampromazin, haloperidol, laksapin, perfenazin, pimozid, proklorpenazin, tioridazinitotiksen, dan trifluoperazin. Nah, yang kedua ada obat antipsikotik atipikal. Contohnya olanzapin, ketiapin, risperidon, dan ziprasidon. Nah, efek yang merugikannya adalah sedasi, kelemahan, tremor, mengantuk, mulut kering, kongesti hidung, kemerahan di wajah, konstipasi, retensi urin, penglihatan kabur, dan dyspnea. Obat-obatan ini dapat menenangkan anak-anak yang mengalami hiperkinetik dan membantu mereka berfokus pada satu jenis aktivitas pada waktu yang lebih lama. Contohnya, dexmetilfenidat, dextramfetamin, metilfenidat, modafinil, dan pemolin. Efek sampingnya yaitu gugup, insomnia, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, anoreksia, mual dan muntah, penurunan berat badan. Yang kedua, obat antimania. Mania merupakan lawan dari depresi. Jadi, pada individu yang mengalami gangguan bipolar yang mengalami periode depresi dan diikuti dengan periode mania. Nah, bagian utama dari pengobatan mania adalah litium. Efek yang merugikannya bicara yang tidak jelas, kelemahan otot, tremor ringan, dan poliuria. Nah, yang ketiga ada stimulan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat digunakan untuk mengatasi gangguan tentang perhatian dan narkolepsi di klinik. Yang pertama ada dexmetilfenidat, yang kedua ada dextramfetamin, yang ketiga ada metilfenidat, yang keempat ada modafinil, yang kelima ada pemolin. Efek samping yang merugikannya yaitu gugup, insomnia, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, dan kesulitan dalam akomodasi. Nah, yang keempat ada agen antiepilepsi. Nah, obat-obat antiepilepsi adalah ketotoin, fosfenitoin, dan mefenitoin. Benzodiazepin berfungsi sebagai obat antiepilepsi. Barbiturat dan obat-obat semacam barbiturat, fenobarbital, primidon, mefobarbital. Efek yang merugikannya adalah depresi, kebingungan, rasa mengantuk, letargi, anoreksia, kelemahan, mulut kering, perubahan tekanan darah, retensi urin, kehilangan libido. Nah, yang kelima ada agen anti-Parkinson. Obat-obat anti-Parkinson, antikolinergik. Yang kesatu ada benzotropin, Parkinsonisme akibat penggunaan obat. Yang kedua ada diperidin, Parkinsonisme akibat penggunaan obat. Yang ketiga, difenhidramin, Parkinsonisme terutama pada pasien lansia dan mereka yang memiliki gejala ringan. Yang keempat ada proclizidin, Parkinsonisme mengendalikan pengeluaran yang berlebihan. Yang kelima ada trihexyphenidyl, obat penunjang levodopa untuk pengobatan Parkinsonisme. Nah, yang keenam ada relaksan otot. Relaksan otot rangka yang bekerja di pusat terjadi dalam sistem saraf pusat untuk mempengaruhi refleks yang menyebabkan spasme otot. Berikut macam-macam obat tersebut. Ada baclofen, carisoprodol, clofenesin, chlorzoxazone, cyclobenzaprin, metaxalon, metocarbomal, orfenadrin, tizanidin, diazepam. Efek samping yang merugikannya adalah rasa mengantuk, keletihan, kebingungan, sakit kepala, insomnia, mual, mulut kering, anoreksia, konstipasi, dan sering berkemih. Relaksan otot rangka yang bekerja secara langsung. Terdapat satu obat yang saat ini tersedia untuk mengatasi spastisitas yang secara langsung mempengaruhi kontraksi otot perifer. Efek yang merugikannya, rasa mengantuk, keletihan, kelemahan, kebingungan, sakit kepala, insomnia, gangguan penglihatan, konstipasi, dan kejang abdomen. Nah, yang ketujuh ada narkotik dan agens anti migran.
Narkotik atau opioid pertama kali berasal dari tanaman opium. Agonis narkotik. Agonis narkotik merupakan obat yang bereaksi dengan reseptor opioid di seluruh tubuh untuk menimbulkan efek analgesia, sedasi, atau euforia. Agonis antagonis narkotik. Agonis antagonis narkotik menstimulasi reseptor opioid tertentu, tetapi menghambat reseptor opioid lainnya. Antagonis narkotik merupakan obat yang diberikan secara kuat dengan reseptor opioid tetapi tidak mengakibatkan reseptor tersebut. Macam-macam obat agonis narkotik. Ada kodein, fentanyl, hidrokodan, hidromorfon, lofemetadil, levovanol, meperidin, metadon, morfin, opium, oksikodon, propoxifen, sufentanil. Efek yang merugikannya adalah apnea, mual, muntah, konstipasi. Agonis antagonis narkotik yang tersedia adalah sebagai berikut. Ada buprenorfin, butorfanol, nalbuphine, dan pentazocine. Efek yang merugikannya adalah mual, muntah, berkeringat, takikardia, hipertensi, gemetar berlebihan, dan perasaan cemas. Antagonis narkotik yang digunakan saat ini adalah nalmefene, naloxone, dan naltrexone. Efek yang merugikannya mual, muntah, berkeringat, takikardia, hipertensi, gemetar berlebihan, perasaan cemas, perubahan tekanan darah, aritmia, dan edema paru. Nah, yang terakhir ada anestetik umum dan lokal. Anestetik merupakan obat-obatan yang digunakan untuk menghilangkan sensasi secara sebagian atau menyeluruh. Anestetik umum merupakan depresan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menghilangkan sensasi nyeri dan kesadaran. Jenis anestetik umum yang ke-1 anestetik barbiturat. Obat-obat tersebut sebagai berikut: tiopental dan metohexital. Yang kedua ada anestetik non-barbiturat, midazolam dan droperidol. Efek yang merugikannya adalah hipotensi, shock, penurunan curah jantung, aritmia, apnea, laringospasme, bronkospasme, sendawa, batuk, sakit kepala, mual, muntah, somnolen, dan delirium. Mungkin cukup sekian yang hanya saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya sedang di tahap pembelajaran. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.